Baik, terima kasih atas kesempatan yang boleh diberikan. Kami dari kelompok 8 akan membahas tentang pemanfaatan penginderaan jauh dalam mengamati perkembangan siklon tropis, cempaka, dan dahlia. Next. Next. Sumber jurnal pemanfaatan data penginderaan jauh untuk mengamati perkembangan siklon tropis, cempaka, dan dahlia serta pengaruhnya terhadap distribusi curah hujan di benua maritim Indonesia. Dari Immanuel Johnson, Arizona Sarangi, Prabu Aditya Sigi Hartato, Muhammad Kristianto, Panji Rosaidi, dan Aris, tahun 2018. Siklon tropis. Pada wilayah ekuator mengalami penyinaran matahari yang berlangsung sepanjang tahun, salah satunya di negara Indonesia. Berlokasi di bidang ekuator menyebabkan adanya pusat tekanan rendah atau low pressure area. Indonesia memiliki laut yang sangat luas dan ketika terjadi pemanasan, maka laut yang tinggi oleh matahari maka akan membentuk awan konvektif dan terjadi siklon tropis. Terbentuknya siklon tropis di suatu daerah terdapat beberapa syarat, yaitu memiliki tingkat kelembapan udara tinggi, area laut yang skalanya luas, dan mendapatkan penyinaran matahari untuk proses penguapannya berdasarkan Suryantoro tahun 2008. Metode penelitian menggunakan citra penginderaan jauh dapat menampilkan kondisi perawanan. Data yang digunakan yaitu data citra satelit Himawari 8 dan juga memerlukan data estimasi curah hujan dari satelit GSMAP. Metode analisis yang digunakan yaitu analisis spasial, yaitu secara pengamatan visual data. Menggunakan perangkat lunak Data ID SLMPD dapat menampilkan suatu kondisi perawanan yang nanti analisis teknik Dvorak. Dengan adanya teknik Dvorak ini dapat memperkirakan nilai intensitas dari siklon tropis. Metode penelitian yang dilakukan yaitu menggunakan data kanal IR1 satelit Himawari 8 digunakan untuk mendapatkan nilai indeks konvektif. Nilai ini nantinya akan memiliki ambang batas dengan suhu puncak awan 230 Kelvin. Kemudian dimasukkan ke dalam perhitungan nilai indeks konvektif IK berdasarkan Sakurai dan DKK 2005. Jika IK sama dengan 230 min TB, maka persyaratannya TB lebih kecil dari 230 Kelvin. Sedangkan IK sama dengan 0 jika TB lebih besar dari 230 Kelvin. Yang mana keterangan tersebut IK sama dengan nilai indeks konvektif, TB nilai brightness temperatur dengan satuan K, dan K sama dengan suhu dengan satuan derajat Kelvin. Dari hasil penelitian tersebut bahwa siklon tropis Cempaka dan Dahlia berkembang di wilayah bagian selatan Indonesia. Berdasarkan laporan TCWC, Tropical Cyclone Warning Center, Jakarta fase hidup siklon tropis Cempaka dari tanggal 25 November 2017 sampai dengan 29 November tahun 2017. Fase hidup siklon tropis Dahlia dari tanggal 25 November 2017 sampai 4 Desember 2017. Terdapat trajektori kedua siklon ini yang terjadi pada tanggal 25 November sampai dengan 4 Desember tahun 2017. Berikut aktivitas di wilayah siklon tropis Cempaka dan Dahlia seperti yang pada gambar di sebelah ini.
Ya, dan dari kesimpulannya adalah dari data citra awal hasil dari olahan citra satelit Himawari 8 ini bisa digunakan untuk memantau pertumbuhan dan fase dari siklon tropis Cempaka dan Dahlia dengan menggunakan teknik Dvorak. Dilihat dari penampakan secara visual yang dari slide sebelumnya tadi dan analisis dari teknik Dvorak diketahui terjadi fase matang dengan kategori TS dalam kurung skala Saffir-Simpson pada siklon tropis Cempaka tanggal 27 November 2017 pukul 18.00. Kecepatan anginnya itu mencapai 55 knot dan tekanan udara 984 m. Dan siklon tropis Dahlia tanggal 1 Desember 2017 pukul 12.00, kecepatan anginnya juga sama 55 knot dan tekanan udara juga yang sama 984 m. Ya, demikianlah presentasi dari kami kelompok 8. Ada saya Alif Ahmad, ada Granita Litamahu Putih, ada Dian Rizky Ramadan dan Gusnya Elsa. Bila taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Peace out. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.